Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di cerita yang akan membuat kalian terkejut. Kali ini, saya akan membawakan kisah seorang gadis muda yang dipaksa menikah dengan seorang kakek kaya raya. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Di sebuah desa kecil di Nusantara, di mana kehidupan sehari-hari masih sangat sederhana, namun penuh perjuangan. Namanya Siti, seorang gadis berusia 19 tahun yang lahir dan besar di desa terpencil. Keluarganya hidup serba kekurangan, dan setiap hari mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Ayah Siti, seorang petani sederhana, sudah lama jatuh dalam jerat hutang yang sangat besar. Hampir setiap hari, para debt collector datang ke rumah mereka dengan wajah garang, menuntut pembayaran yang tak mampu dipenuhi. Kondisi ini membuat keluarga Siti semakin terhimpit, hingga akhirnya, ayahnya mendapatkan tawaran dari seorang pria tua yang kaya raya. Pria itu adalah Haji Ibrahim, seorang pengusaha besar yang tinggal di kota. Usianya sudah mencapai 80 tahun, tubuhnya ringkih, dan wajahnya penuh keriput. Namun, kekayaannya tak terhingga. Haji Ibrahim memiliki tanah dan properti yang luas, serta bisnis yang menguntungkan. Meski demikian, ia tidak punya keluarga dekat yang bisa mewarisi hartanya. Siti dan keluarganya terpojok. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan, Haji Ibrahim menawarkan sebuah jalan keluar yang mengerikan. Dia setuju untuk membayar semua hutang keluarga Siti, namun dengan syarat yang sangat berat, Siti harus menikah dengannya. Keluarganya tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, Siti akhirnya setuju, meski hatinya menjerit menolak. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa ia hindari. Hari pernikahan itu datang, dan Siti mengenakan gaun pengantin putih yang terlihat mencolok di tengah desa yang sederhana. Ia berjalan ke pelaminan dengan langkah yang berat, di bawah tatapan banyak orang yang penasaran. Haji Ibrahim duduk di kursinya, tampak tua dan lemah, namun senyum di wajahnya menunjukkan rasa puas yang tak terbantahkan. Pernikahan itu berlangsung cepat, tanpa ada perayaan yang meriah. Setelah akad nikah, Siti dibawa ke rumah Haji Ibrahim, yang terletak di kota besar, jauh dari desanya yang kecil. Meskipun ia merasa takut dan cemas, Siti mencoba untuk bertahan. Ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar untuk menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan dan rasa malu. Namun, siapa sangka, malam pertama yang seharusnya menjadi malam yang penuh harapan, justru berubah menjadi malam yang penuh ketegangan. Saat Siti sedang duduk di samping Haji Ibrahim, pria tua itu tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah-engah, dan sebelum Siti sempat menyadari apa yang terjadi, Haji Ibrahim pun pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Haji Ibrahim mengalami serangan jantung yang parah. Dalam beberapa hari, tubuhnya semakin lemah. Siti hanya bisa melihat dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kasihan melihat keadaan Haji Ibrahim, namun di sisi lain, ia merasa terbebas dari beban yang mengikatnya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Haji Ibrahim akhirnya meninggal. Siti menjadi janda muda, dengan kekayaan yang luar biasa. Tanpa diduga, kehidupannya berubah drastis dalam semalam. Keluarganya pun ikut merasakan perubahan ini. Hutang-hutang yang selama ini menekan mereka, akhirnya terbayar lunas. Namun, meski kini hidup mereka kaya raya, Siti merasa kosong. Ia merasa bersalah dan tertekan dengan cara yang tak terduga ini. Perasaan bercampur antara rasa syukur dan penyesalan, tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Setelah kematian Haji Ibrahim, kehidupan Siti dan keluarganya berubah drastis. Mereka yang dulunya hidup dalam kesulitan, kini memiliki segalanya. Rumah mereka yang kecil dan sederhana di desa kini digantikan dengan rumah besar yang penuh kemewahan di kota. Semua hutang yang selama ini menumpuk telah terbayar lunas. Bahkan, mereka bisa membeli barang-barang yang dulu hanya bisa mereka impikan. Namun,
Meskipun segala sesuatunya berubah menjadi lebih baik dari segi materi, Siti merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Kekayaan yang didapatkan dari pernikahan dengan Haji Ibrahim tidak memberi kebahagiaan seperti yang ia bayangkan. Justru, kekayaan itu semakin membebani hatinya. Di luar, orang-orang memuji Siti sebagai wanita yang beruntung, tetapi di dalam hatinya, Siti merasa terperangkap dalam hidup yang tidak ia pilih. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hidupnya kini berada dalam cengkraman takdir yang keras. Ketika teman-temannya datang untuk mengunjunginya, mereka hanya melihat kemewahan yang ada, tanpa tahu cerita yang sebenarnya di baliknya. Siti sering menghabiskan waktu sendirian, duduk di balkon rumah besar yang menghadap ke kota. Ia memandang keluar jendela, melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih bebas, sementara dirinya terpenjara dalam hidup yang serba salah. Ia ingin kembali ke kehidupan yang dulu, meskipun itu penuh dengan kesulitan. Setidaknya, saat itu ia merasa dirinya lebih hidup, meskipun tanpa kemewahan. Keluarganya, meskipun merasa bahagia dengan perubahan yang terjadi, tidak bisa memahami perasaan Siti. Mereka hanya melihat sisi baiknya, rumah besar, mobil mewah, dan kebebasan finansial. Namun, mereka tidak tahu betapa berat beban yang ada di hati Siti. Perasaan bersalah yang selalu menghantuinya, seolah tak bisa hilang begitu saja. Siti merasa bahwa kebahagiaan yang mereka miliki tidak datang dengan cara yang benar. Siti juga seringkali teringat pada malam pertama mereka. Meskipun Haji Ibrahim sudah meninggal, ingatan akan malam itu masih menghantuinya. Ia merasa seperti telah mengkhianati dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia membiarkan takdir membawa dirinya pada kehidupan yang penuh dengan kontradiksi ini? Ia menikahi seorang pria tua demi menyelamatkan keluarganya. Namun kini, di tengah kemewahan yang ia nikmati, ia merasa semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Di sisi lain, saudara-saudaranya mulai mendekati Siti, berharap bisa mendapatkan bagian dari kekayaan yang kini mereka miliki. Mereka datang dengan wajah manis, berpura-pura peduli, namun di balik itu, mereka berharap bisa mengakses lebih banyak dari harta yang baru saja didapatkan. Siti merasa tidak nyaman dengan perlakuan mereka, dan semakin sulit bagi Siti untuk mempercayai siapapun. Pada suatu malam, Siti duduk sendiri di ruang tamu besar, memikirkan masa depan yang tak jelas. Apa yang harus ia lakukan? Kehidupannya kini seperti berada dalam sebuah permainan catur, di mana setiap langkah yang ia ambil telah diprediksi, dan tak ada ruang bagi dirinya untuk memilih jalan yang benar-benar ia inginkan. Keputusan-keputusan besar kini berada di tangannya. Apakah ia akan menerima hidupnya seperti ini, dengan segala kekayaan dan kemewahan, ataukah ia akan mencari cara untuk melarikan diri dari kehidupan yang ia anggap sebagai penjara emas? Siti merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak tahu harus kemana. Namun, ketegangan itu semakin meningkat. Ternyata, ada pihak-pihak lain yang mulai mengetahui bahwa Siti adalah pewaris kekayaan besar tersebut. Mereka tak segan-segan untuk mendekatinya, mencoba merayu atau bahkan menekan Siti untuk mendapatkan bagian dari harta warisan Haji Ibrahim. Dilema dan ketegangan semakin memuncak saat Siti mengetahui bahwa beberapa orang yang dekat dengannya kini mulai menunjukkan wajah asli mereka. Apakah Siti akan mampu menghadapi tekanan yang datang dari segala penjuru? Atau apakah ia akan memilih untuk meraih kebebasan, meskipun itu berarti meninggalkan segala kemewahan yang telah ia peroleh? Bagaimanapun, Siti merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan dan intrik. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa seperti melangkah di atas lapisan es yang tipis. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Siti duduk di ruang kerjanya yang luas, matanya kosong menatap keluar jendela besar yang menghadap ke taman yang indah. Segala kemewahan yang ia miliki kini terasa seperti beban berat yang tidak bisa ia lepaskan. Di luar sana, dunia terus berputar, namun dalam hatinya, ada sebuah keinginan yang mendalam untuk meraih kebebasan dari hidup yang penuh dengan harapan palsu ini. Setiap hari, ada saja orang yang datang menghampirinya, berharap mendapatkan bagian dari kekayaan Haji Ibrahim. Mereka datang dengan senyum lebar,
menawarkan kerjasama atau bantuan, tetapi di balik semua itu, Siti tahu bahwa mereka hanya ingin mengakses harta yang kini menjadi miliknya. Rasa curiga semakin tumbuh dalam diri Siti. Meskipun hidupnya dipenuhi dengan kemewahan, ia merasa semakin kesepian. Ia merasa seperti menjadi korban dari situasi yang tak pernah ia pilih. Suatu pagi, Siti memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota, menyusuri jalan-jalan yang dulu sering ia lewati saat masih tinggal di desa. Ia merindukan kesederhanaan itu. Tidak ada gemerlap dunia yang membayangi, tidak ada orang yang berusaha mendekati untuk meraih keuntungan. Hanya ada kebebasan yang ia rasakan, meskipun itu dalam kesulitan. Saat berjalan di sepanjang trotoar yang dipenuhi orang-orang sibuk, Siti berhenti di sebuah warung kopi kecil. Di sanalah ia melihat seorang wanita tua yang duduk sendirian, menatap cangkir kopinya dengan penuh renungan. Wanita itu tampak sederhana, dengan pakaian lusuh, namun wajahnya menyimpan kedamaian yang Siti rasakan tidak ada dalam hidupnya saat ini. Tanpa sadar, Siti mendekat dan duduk di sebelah wanita itu. Mereka mulai berbicara, dan Siti akhirnya menceritakan sebagian dari kisah hidupnya. Tanpa menghakimi, wanita tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Siti merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. "Wahai anak muda," kata wanita itu dengan suara lembut, "hidup ini adalah pilihan. Mungkin kamu merasa terjebak sekarang, tetapi ingatlah, kebahagiaan sejati tidak datang dari harta. Kebahagiaan sejati datang dari keputusan yang kamu ambil untuk hidup sesuai dengan hatimu." Kata-kata wanita itu seperti menyentuh jantung Siti. Ia sadar bahwa selama ini ia telah hidup untuk memenuhi harapan orang lain, untuk memenuhi kewajiban yang tidak pernah ia pilih. Kekayaan itu, meskipun membantu keluarganya, tidak memberi kebahagiaan yang sejati. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Di tengah kebingungannya, Siti memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk membebaskan dirinya dari dunia yang penuh intrik ini. Siti mulai menjauhkan diri dari orang-orang yang hanya menginginkan kekayaan dan mencari kedamaian dalam dirinya. Ia mulai berbicara lebih sering dengan dirinya sendiri, bertanya apa yang benar-benar ia inginkan dari hidupnya. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Siti memutuskan untuk menjual sebagian besar harta yang ia warisi dari Haji Ibrahim. Ia memilih untuk memberikan sebagian kepada mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim dan keluarga yang hidup dalam kesulitan. Harta yang dulunya dianggap sebagai beban kini ia jadikan sebagai alat untuk membantu orang lain. Siti juga memutuskan untuk kembali ke desa asalnya, tempat di mana ia tumbuh besar. Ia menyewa sebuah rumah kecil dan mulai membuka usaha kecil-kecilan. Meskipun jauh dari kemewahan yang ia nikmati sebelumnya, Siti merasa lebih hidup dan bebas. Ia merasa seperti telah menemukan kedamaian dalam hidup yang sederhana. Pada akhirnya, Siti menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan atau harta, melainkan dari keputusan untuk hidup dengan hati yang tenang dan damai. Ia telah mengambil kendali atas hidupnya, memilih jalan yang ia inginkan meskipun harus melepaskan segala yang selama ini ia miliki. Kini, Siti hidup dengan penuh arti, bukan karena kekayaan yang ia miliki, tetapi karena kebebasan yang ia raih dengan berani menghadapi takdir. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, namun ia siap menghadapinya dengan kepala tegak. Dan di sana, di sebuah desa kecil yang tenang, Siti menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, jauh dari semua kepalsuan dan intrik yang mengelilinginya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta yang kita miliki, melainkan dari keputusan untuk hidup dengan hati yang damai dan bahagia. Meskipun hidup penuh dengan ujian, kita selalu memiliki pilihan untuk memilih jalan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Siti, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pendapat kamu, dari kota mana kamu menonton cerita ini, dan apa yang kamu pelajari dari kisah ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya yang penuh makna dan inspirasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.